Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Padahal hari ini WP sudah selesaikan video buat sampean. Akan tetapi gara-gara breaking news yang datang dari Mandalika, WP putuskan untuk meracik video baru lagi. Soalnya ini adalah video yang pastinya menjadi suatu momen bersejarah buat Marquez dan juga buat kita semuanya, buat IWB khususnya. Karena kenapa? Hari ini Cak matur nuwun sampean semuanya. Hari ini Iwan Banaran Channel tembus di 1 juta subscriber. Jos gandos Cak, sampean mantap tenan Cak. Matur nuwun sekali lagi Jos gandos. Terima kasih, matur nuwun. Apapun itu berkat support sampean semuanya, channel ini bisa besar. Dan sampai sekarang Ibu nggak pernah menyangka bisa tembus di angka 1 juta subscriber. Makanya Cak, Ibu semangat, langsung buat video lagi gara-gara ngintip. Wah, bertepatan dengan Marquez yang memberikan konfirmasi dari Gresini Ducati bahwa Marquez gabung dengan mereka. Dilalah channel IWB tembus di angka 1 juta. Jadi ora usah nunggu di Mandalika. Ternyata per hari ini sampai jos garis tenan. Sekali lagi matur nuwun buat yang subscribe Iwan Banaran. Tenang, pokoknya sampai subscribe. IWB sudah siapkan giveaway. Sampai tunggu saja kan, giveaway ini pastinya ya keren lah, karena soalnya ini adalah giveaway yang akan membuat suatu sejarah ya. Soalnya nanti IWB akan tanda tangan di sana, tanda tangan di giveaway-nya, dan juga ada tulisan 1 juta Iwan Banaran. Oke Kang Mas, jadi Cak, per hari ini secara resmi, walaupun sempat ada beberapa, bukan insiden sih, sedikit kebingungan lah ya di media, karena hari ini di Mandalika sebenarnya kita rumornya Marquez akan mengumumkan secara personal. Akan tetapi sepertinya mungkin ada beberapa dealing-dealing tertentu yang membuat akhirnya Marquez batal untuk press conference secara individu personal. Jadi pada finalnya, jadi akhirnya mungkin sekitar 1 jam yang lalu dengan video ini, maka secara resmi Gresini Ducati mengumumkan bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan mereka di tahun 2024 dan tandem dengan Alex Marquez. Yes, jadi sudah semuanya clear. Walaupun WP sudah share ke sampean sebelumnya dengan beberapa clue-clue yang sudah jelas, tapi rasanya kan gak afdol Cak. Nggak memberikan pengumuman resmi dari Marquez itu kan gak afdol. Jadi kita harus nge-share suatu momentum bersejarah ini. Sudah ya, tutup buku dari Marquez di Honda. Marquez yang dibesarkan oleh Honda. Karena kita tahu di kelas Premier, Marquez dibawa oleh Honda di tahun 2013 dan akhirnya di tahun 2023 kerjasama tersebut selesai. Jadi kerjasama antara kedua belah pihak itu finish. Walaupun saat ini Cak, banyak sekali rumor konfirmasi dari beberapa media yang bisa dipegang akurasinya. Marquez ini memang betul Cak ingin kembali ke HRC. Akan tetapi Marquez memberikan syarat-syarat tertentu kepada HRC. Semang tahu nggak? Marquez memberikan syarat yang sangat jelas kepada Honda Racing bahwa dia akan kembali ke Honda di tahun 2025. Ternyata Marquez memberikan syarat bahwa jika Honda mampu membuat pembalapnya di tahun depan masuk top 5 title juara dunia, maka dia akan kembali ke Honda. Dan ternyata Cak, tawaran Marquez ini ditolak mentah-mentah oleh HRC, dan HRC memberikan penegasan bahwa mereka akan membuka lembaran baru. Mereka tidak akan menggunakan Marquez, mereka tidak akan menoleh ke belakang. Jadi mereka mencoba untuk arrange semuanya, mencoba untuk mengatur semuanya supaya tim ini betul-betul bangkit tanpa mengandalkan Marquez. Itu yang paling update buat sampean semuanya. Dan untuk memberikan gambaran Cak, seperti apa pernyataan resmi dari masing-masing bosnya, dari Gresini dan juga Marquez, Ibu sudah siapkan terjemahannya supaya sampean tahu detailnya. Jadi nggak berdasarkan dari omongan kita saja, tapi kita tahu pernyataan resminya sebagai gambaran buat sampean yang mungkin saat ini tidak tahu apa yang dikatakan oleh Marquez. Pengumuman bergabungnya Marquez itu di-share di website resminya. Jadi bukan pernyataan resmi secara oral langsung, tapi hanya press release. Ini yang perlu kita tekankan, sangat kental banget bahwa memang sepertinya request dari Honda adalah seperti itu. Mengingat masih ada 6 seri lagi di belakang, jadi sepertinya Honda tidak mau. Ini akan mempengaruhi sponsor yang masih terikat. Inilah kata dari Gresini Team. Keluarga Gresini dengan bangga mengumumkan kedatangan Marc Marquez untuk musim 2024. Pembalap Spanyol juara dunia berkali-kali baru-baru ini mengumumkan perpisahannya dengan Honda, dan mulai musim depan ia akan menjadi pembalap baru tim Gresini MotoGP bersama saudaranya Alex Marquez. Ini adalah duet impian yang dibuat oleh Marquez bersaudara dengan Marc dan Alex yang akan membalap dengan tim satelit kami. Ini akan menunjukkan keduanya sebagai yang terbaik sejak skuad tersebut kembali bersama dengan berstatus tim independen di kelas Premier. Yes, itu kata Gresini Cak. Ya kayak ini ya, kita bisa katakan reuni ya Cak ya.
duet ulang karena kita tahu duet Marquez bersaudara ini sudah pernah dilakukan oleh HRC walaupun hanya setahun, Cak. Dan hari ini resmi diulang lagi tapi dengan tim yang lain, dengan Gresini Ducati. Dan berikut kata Marc Marquez. Aku senang dengan tantangan baru ini. Ini bukanlah keputusan yang mudah karena ini merupakan perubahan besar dalam segala hal. Namun terkadang dalam hidup penting untuk keluar dari zona nyaman dan menempatkan dirimu pada langkah yang tepat agar dapat tumbuh. Dari segi motor, aku tahu harus menyesuaikan gaya berkendaraku dengan beberapa hal dan itu tidak akan mudah. Namun aku juga yakin seluruh tim Gresini akan banyak membantuku. Aku tidak sabar untuk mengenal tim dan mulai bekerja dengan mereka. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Nadia, Carlo, dan Michelle atas kepercayaan dan rasa hormat yang mereka tunjukkan kepadaku. Yes, itu kata Marquez, Cak. Dari sana, pemilik Gresini Team, istrinya ya, kita kan tahu bahwa Fausto Gresini kan sudah nggak ada nih, Cak. Jadi sekarang diwakili oleh istrinya bernama Nadia Padovani. Berikut kata Nadia. Ini merupakan momen bersejarah bagi keluarga Gresini. Fakta bahwa Marc Marquez memilih untuk balapan bersama kami di musim mendatang sungguh fantastis dan aku sangat senang bisa mengumumkan secara resmi. Dalam waktu kurang dari 1 musim, kami menjadi sangat dekat dengan saudaranya dan kami akan menyambut Marc dengan cara yang sama karena kami yakin dia memiliki potensi untuk menjadi kompetitif dengan GP23 sejak awal. Yes. Oke. Wis resmi. Jadi kita tutup perkara Marc Marquez dan Gresini, maksudnya spekulasi-spekulasi. Ya udah finish, Cak. Finish mengenai rumor Marc Marquez Gresini yang dibuktikan hari ini sudah resmi dan official. Sekarang menjadi pertanyaan adalah ternyata, Cak, dengan bergabungnya Marquez di Ducati, banyak sekali komen-komen ya yang tentu saja ketakutan, Cak. Jadi prediksi mereka, Marquez akan menghancurkan MotoGP, Cak. Karena kenapa? Kita tahu Marquez seperti apa, dan walaupun saat ini ada keraguan Marquez bisa adaptasi dengan mesin GP23, akan tetapi mayoritas mengatakan Marquez hanya tinggal masalah ini doang, jentik doang aja, Cak. Sekali jentik aja, adaptasinya mungkin hanya butuh 5 lap, 7 lap, 10 lap, dia akan kencang langsung. Dan ini pun diakui oleh Fabio Quartararo yang mengatakan bahwa dengan bergabungnya Marc Marquez, maka hidup mereka bakal semakin sulit. Hidup Yamaha bakal semakin sulit. Dan berikut kata Fabio Quartararo, ini akan membuat hidup sangat sulit bagi semua orang termasuk kami. Marc adalah referensi dalam 10 tahun terakhir dan dia akan menggunakan motor yang sangat kompetitif. Jadi ya, aku pikir dia akan membuat hidup kami menjadi sangat sulit tahun depan. Dengan dia bergabung dengan Ducati, itu akan menjadi tantangan besar bagi kami semuanya. Dan juga bagi semua orang, karena dia menunjukkan bahwa bahkan dengan Honda, dia bisa cukup cepat. Oke, dia membuat kesalahan, dia terjatuh, tapi dia cepat. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan dengan Ducati nanti. Yang pasti, dia adalah pembalap hebat, juara 8 kali, bandingkan dengan Pecco dan Mir dengan 2 kali. Jadi 6 gelar juara dunia lebih sedikit dari Marquez itu menjelaskan nilai seorang pembalap. Yang pasti dia mampu melakukan hal-hal hebat. Jadi mari kita lihat seberapa hebatnya di atas mesin Ducati. Apakah dia masih mampu mengalahkan pembalap lain di track? Kita lihat saja nanti. Yes, itu kata Fabio Quartararo. Nah, tidak hanya Fabio, Cak. Komen Marquez gabung dengan Ducati ini juga direspon oleh tim satelit dari Ducati yang lain. Jadi Pramac Ducati, VR46 tim juga pusing. Mereka merespon bergabungnya Marquez di tubuh Ducati. Bahkan dari tim VR46, jadi bos-bos manajernya melalui Todo Circiro, Pablo Nieto, bahkan manajer VR46 Racing Team yakni Gino Borsoi. Mereka kompak, Cak. Kompak menyatakan bahwa kedatangan Marquez ini tidak baik buat mereka. Berikut kata Nito. Ketika seorang pembalap datang dengan karakteristik Marc Marquez yang datang untuk menang, mendapatkan yang terbaik dan berjuang untuk yang terbaik, maka wajar jika ada kekhawatiran dari kita. Ketika kalian memiliki atmosfer seperti Ducati, menempatkan ayam jantan di kandang ayam tidaklah mudah. Bahkan dengan tidak membawa tim teknisnya dan dengan perubahan radikal seperti itu, kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Itu kata Nito ya. Nito ini adalah manajer dari VR46. Dan tahu nggak sampean, ternyata Pramac pun juga was-was, Cak, walaupun mereka memiliki pembalap yang jago seperti Martin. Berikut kata Gino Borsoi yang memberikan pernyataan perihal bergabungnya Marquez di tubuh Gresini Team. Semua pembalap takut Marc berada di Ducati. Dia akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Pecco dan Jorge memiliki pengalaman dengan motor ini dan sedang menjalani kejuaraan dunia tingkat tinggi. Namun, Marc Marquez pastinya di Ducati akan menimbulkan banyak masalah bagi kami. Kalian harus menanyakan hal itu kepada Gigi. Tapi dari apa yang aku pahami dan sesuai kontrak yang kami miliki, tahun depan kami akan menjadi satu-satunya tim satelit yang memiliki motor resmi GP24.
tim satelit lain akan menggunakan motor tahun ini yang merupakan motor yang bekerja dengan sangat baik. Perbedaan antar motornya minimal, jadi Marquez dengan GP23 akan menjadi masalah besar bagi kami dan tim resmi. Itu kata Borsoi. Jadi kok kita ngelihatnya jadi Ducati tim lainnya kok jadi ketar-ketir Kang Mas ya. Ya itu maklum banget ya, siapa sih nggak keder sama Marquez secara apapun itu. Pengakuan bahwa skill Marquez itu di atas rata-rata, talentanya super talented. Super talented itu ya, kita kemarin kan sempat ngobrol IWB dengan Alberto Gomez. Marquez is super talented. Marquez itu adalah legenda lagi. Dia bilang legenda karena siapa sih yang bisa mengalahkan Marquez saat ini? Hanya Valentino Rossi dan juga Giacomo Agostini secara gelarnya. Dan ini yang menjadi salah satu problem bagi para pembalap lainnya yang saat ini sedang berjuang di tahun depan seperti Yamaha. Fabio yang saat ini masih belum benar-benar puas dengan motornya. Kita akan bahas nanti mengenai Fabio, Cak, karena Fabio juga memberikan ultimatum kepada Yamaha bahwa tahun depan itu adalah menjadi momen kesempatan terakhir bagi Yamaha jika ingin tetap mempertahankan dia. Jadi memang saat ini pressure dari para pembalap lainnya pun sangat besar. Ya tentu saja kita anggap ini sebagai sesuatu yang berlebihan mungkin ya, Cak, ya, karena toh juga belum ada bukti Marquez akan kencang di atas Ducati. Akan tetapi memang secara kalkulasi di atas kertas make sense rasanya kalau semua tim Ducati sekalipun seperti Monevier 46, Pramac Ducati, bahkan Factory pun harus waspada dengan Marquez kalau dilihat dari hitung-hitungan kertas. Bahkan tahu nggak sampean, ternyata Alberto Gomez mengatakan kemarin kepada IWB kalau Marquez di Valencia nanti, pada saat tes Valencia pertama kali dia megang motor Ducati Gresini dan dia langsung bisa masuk top 5, katanya Alberto, finish. Everybody finish, dia bilang begitu. Nah ini juga cukup menarik, saya. Ini adalah sebuah opini dari seorang yang sudah paham dengan MotoGP. Kita kan hanya pemerhati, Cak. Kita hanya mengamati, kita paham secara teknisnya, artinya ya secara teori. Akan tetapi seperti Alberto Gomez itu yang memang benar-benar orang terlibat di sana, sangat paham bagaimana kekuatan dan kemampuan Marquez. Jadi menurut dia saat ini hanya ada dua pembalap yang super talented di dunia ini, yang untuk era MotoGP ya maksudnya ya, Valentino Rossi dan juga Marquez. Lorenzo sangat bagus, akan tetapi jika dibandingkan dengan keduanya ini memang berbeda. Rossi adalah entertainment, Rossi adalah pembalap yang sangat smart dan cerdik, strategi. Dia juga memiliki konsistensi luar biasa, skill yang luar biasa, adaptif luar biasa, skillnya dalam memberikan masukan juga luar biasa. Sementara Marquez ini adalah fighter. Dia adalah orang atau pembalap yang ambisius, dia tidak kenal takut sama siapapun. Dia memiliki kekuatan dalam arti tekadnya. Dan siapa sih yang tidak down ya mentalnya, Cak? Jadi kemarin Alberto sempat ngomong, Cak, siapapun itu pembalap, jika terjadi seperti Marquez pada saat dia cedera dan dia betul-betul suffering, itu pasti mentalnya down, akan sangat sulit untuk bangkit. Dan di momen dimana dia kemarin kan seperti Marquez itu kan masih lengan satunya kan masih problem, dan dia nyetir satu tangan tapi dia bisa mampu masuk podium, itu kan luar biasa. Jadi ini penekanan dari Alberto yang memberikan warning kepada para pembalap lainnya bahwa Marquez is back in Ducati. Dan biasanya kalau sudah begitu, Marquez is back in the business. Ini yang menjadi penekanan. Dan tentu saja buat fans Marquez, jangan terlalu jumawa dulu, jangan happy dulu, Cak, karena perlu dibuktikan dulu. Sebab bagaimanapun ini masih awal. Dan IWB juga sangat penasaran bagaimana Marquez nanti saat di atas mesin Ducati GP23. Ini akan menjadi sebuah momen yang benar-benar membuat kita penasaran. IWB juga penasaran. Tapi jika memang benar yang dikatakan Alberto, Marquez langsung kencang bersama Ducati, maka ya udahlah, Cak, Ducati Cup lagi. Oh ya, ada beberapa rumor, bukan rumor ya, ada beberapa bocoran juga dari Alberto, Cak, bahwa Dorna saat ini sudah sangat gelisah dengan kondisi sekarang. Dan Dorna juga memang ya, sebelumnya kesalahan Dorna adalah memberikan banyak ruang bagi Ducati, banyak membantu Ducati. Kita bahas nantilah mengenai itu ya. Jadi kita akan banyak sharing dengan Alberto. Akan tetapi sekarang berbalik, Cak. Sekarang dengan kondisi yang benar-benar gapnya jauh banget, Dorna pusing dengan kondisi sekarang di mana dia atau mereka sudah memberikan keleluasaan kepada Ducati dengan 8 motor. Ini memang extraordinary, kata Alberto. KTM pun ingin menambah motor, nggak bisa, nggak dikasih Dorna karena memang slotnya sudah maksimal. Jadi ini sebuah penyesalan sebenarnya ya dari Dorna sendiri, karena dominasi Ducati yang luar biasa, Ducati Cup, sehingga mereka mendapatkan banyak data dan tim lainnya seperti kayak inferior jadinya. Dan ini membuat Ducati betul-betul merumuskan sebuah peraturan regulasi baru yang mana di tahun 2027 nanti diprediksi akan ada regulasi baru yang mengatur semuanya bahwa tim maksimal akan 6 maksimal ya,
dan juga akan ada pembuangan banyak aero, akan di-ban kasarannya. Termasuk juga ada pengaturan dari red heat device yang mungkin bisa di-ban semuanya. Kita pantau saja mengenai kabar itu, karena semuanya masih akan di tahun 2027. Yang menjadi pertanyaan, Cak, dengan lamanya regulasi bisa digolkan. Ya, kita lihat kalau memang betul-betul membosankan race MotoGP, bagaimana kabar MotoGP di masa depan. Karena saat ini pun tanpa ada Marquez kita sudah ngantuk nguap-nguap, Cak. Lek bosan nih, Cak, ya kita bukan masalah apa ya, kita menonton MotoGP itu kan dari sisi show-nya, jadi dari sisi pertunjukannya sudah membosankan. Alberto mengatakan itu, Cak. Dari sisi pertunjukan memang betul-betul berubah, berbeda jauh, dan ini nggak bagus buat bisnis. Akan tetapi dari sisi performa memang betul motor semakin kencang dan kencang, tapi itu bukan utama. Jadi sampean harus tahu bahwa dari Dorna pun bisnis adalah utama. Jadi nggak hanya bagaimana motor paling kencang banget, tapi kalau susah nyalip, nggak ada pertunjukan salip menyalip kan sampean pasti ngantuk, bener nggak? Dan ini ternyata dipikirkan oleh Dorna. Jadi Kang Mas, itu update IWP ya. Setelah IWP tadi udah nge-share video yang pertama tentang Michelin, dan ternyata update terbaru dari Mandalika bahwa Marquez dipastikan secara official melalui press release-nya tanpa ada preskon, Mark sudah resmi bergabung dengan Gresini Ducati, dan kita lihat seperti apa pertunjukan MotoGP di masa depan dengan hadirnya Marquez di Ducati. Apakah semakin nguap dan ngantuk? Apakah makin seru? Kita lihat saja seperti apa di masa depan. Itu aja, Cak, update yang benar buat semuanya. Semoga mencerahkan, dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh jolali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.